Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video tentang tugas keterampilan mengajar. Yang pertama yaitu membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan materi dan keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan penguatan. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Dan yang keenam yaitu keterampilan menutup pelajaran. Baiklah teman-teman, kalian akan menyaksikan di video selanjutnya tentang beberapa keterampilan mengajar tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, bagaimana, apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir. Oke, baguslah kalau hadir semua. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang masalah-masalah yang akan dihadapi dengan menggunakan komputer. Nah, pada minggu ini gua akan menjelaskan tentang perangkat keras. Apakah kalian sudah mengetahui tentang perangkat keras? Belum. Baiklah, jika belum mengetahui, gua akan menjelaskan beberapa pentingnya perangkat keras. Baiklah, perangkat keras merupakan hardware komputer yang digunakan untuk suatu media elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang bekerja secara tepat membentuk suatu sistem kerja. Di sini Ibu telah memberikan kalian satu buah laptop untuk nanti kita lihat di mana titik hardware-nya. Nah, di dalam pengertiannya juga, pengertian hardware merupakan semua bagian fisik yang terdapat atau yang bisa kita lihat yang ada di bagian yang bisa kalian lihat di laptop ini. Nah, secara fisik, komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu CPU, keyboard, dan juga monitor. Seperti yang kalian lihat, yang Ibu bawa ini bukan suatu komputer, tapi melainkan suatu laptop. Tetapi ini hampir sama saja, hanya saja beda bentuknya saja. Nah, jika kita menggunakan komputer, dia akan ada CPU. Nah, CPU itu terdiri dari kabel-kabel yang tersambung ke komputernya. Sedangkan di laptop, kalian bisa lihat di sini yang disebut dengan perangkat keras seperti keyboard ini. Lalu ada juga layar atau monitor. Baiklah, saat ini juga komputer banyak mengalami perubahan atau dari perkembangan model atau semakin banyaknya zaman sekarang semakin banyak berubahnya komputer. Nah, dengan demikian beberapa mode dasar seperti komputer bisa mengakses media apapun yang bisa berbasis internet atau kalian bisa mengetik di bagian materi kalian sendiri. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras atau hardware komputer umumnya digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu perangkat masukan data atau input device. Yang kedua, perangkat penyimpanan data atau storage device. Sedangkan yang ketiga yaitu perangkat penyimpanan data. Sedangkan yang keempat yaitu perangkat pengeluaran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang perangkat keras masukan atau input device. Di dalam perangkat input masukan merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima input berupa data atau perintah yang akan diolah di dalam komputer.
Input tersebut dapat berupa sinyal input atau data yang berupa maintenance input. Sinyal input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input merupakan program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, seperti di sini contohnya seperti keyboard. Keyboard bisa kita menggunakan kita bisa mengetik di dalam keyboard itu untuk menampilkannya di monitor sehingga akan menghasilkan data yang diperlukan. Yang kedua yaitu perangkat penyimpanan data atau storage device. Perangkat penyimpanan atau storage merupakan media untuk menyimpan informasi baik melalui magnetisasi medium tertentu maupun sinar laser. Perangkat ini mutlak digunakan untuk suatu sistem komputer. Besar kapasitasnya yang mungkin tersimpan dalam media penyimpanan utama merupakan penyimpanan pendukung. Contohnya, perangkat penyimpanan tersebut antara lain floppy disk dan hard disk atau CD dan DVD. Nah, di sini juga ada beberapa contohnya seperti proses dalam penyimpanan seperti printer ataupun itu bisa untuk penggunaan pengeluaran. Baiklah, yang ketiga yaitu perangkat keras keluaran atau output device. Perangkat keras keluaran merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghasilkan pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia. Dapat digunakan penyimpan data hasil proses. Di sini Ibu contohkan seperti monitor, printer, speaker atau plotter. Nah, di dalam perangkat keras keluaran ini biasanya apa yang kita hasilkan atau apa yang kita ketik di dalam komputer sehingga nantinya di dalam program komputer ini menyimpan suatu data yang nantinya jika kalian ingin mengeprint atau ingin membuatnya menjadi media cetak, kalian bisa mencetaknya di printer. Yang keempat yaitu perangkat penyimpanan data. Perangkat penyimpanan data ini maksudnya yaitu perangkat yang telah kalian gunakan seperti keyboard, monitor. Semua perangkat ini bisa kalian gunakan sebagai perangkat keras yang nantinya kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di dalamnya seperti aplikasi Microsoft Word. Kalian bisa mengetik lalu menggunakan data tersebut sebagai data penyimpanan. Baiklah, mungkin cukup di sini saja Ibu jelaskan terlebih dahulu. Adakah yang ingin bertanya? Saya Bu izin bertanya. Bu, tolong jelaskan kembali tentang pemrosesan data. Baiklah ya, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu suatu perangkat dalam pemrosesan data. Nah, di sini dalam proses perangkat data atau komputer disebut juga dengan unit pengolah pusat atau CPU dan juga media penyimpanan dan perangkat input dan output. Nah, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, CPU merupakan otak dari komputer yang mengatur dan memproses seluruh kerja komputer. Tugas CPU merupakan mengawal keseluruhan operasi yang ada di dalam komputer. Tugas utamanya yaitu yang pertama, unit kendali kontrol atau mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer tersebut. Nah, yang kedua merupakan unit aritmatika atau logika yang melakukan semua perhitungan aritmatika dan
Di situ juga jika pada unit kendali kontrol yang mengatur mengendalikan semua peralatan itu seperti semua yang ada di sini. Sedangkan yang unit aritmatika atau logika, kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer itu sendiri seperti yang ada pada Excel, Microsoft Excel ataupun PowerPoint. Kalian bisa menggunakan itu untuk suatu proses pembelajaran atau Microsoft Word juga. Register membantu melakukan hubungan interface dari dan ke memori. Register merupakan mempunyai kecepatan tinggi digunakan untuk menyimpan data. Register di sini yaitu seperti yang ada di dalam Microsoft Word, kalian bisa mengetik atau mengerjakan tugas di sana, dan kalian juga bisa menyimpan tugas kalian ke dalam komputer atau laptop itu sendiri, sehingga data yang kalian akan gunakan itu nanti akan mudah ditemukan jika kalian memerlukannya. Nah, untuk penjelasannya bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Baik Bu, sudah mengerti. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang perangkat keras. Sekarang Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah mengerti benar apa yang Ibu jelaskan tadi. Di sini Ibu tadi telah menjelaskan bagian bagaimana yang merupakan perangkat keras. Silakan kalian sebutkan yang mana yang termasuk bagian perangkat keras. Saya Bu ingin menjawab. Perangkat keras yang saya ketahui ini Bu, pada layar komputer atau monitor. Baiklah Apri, ya benar. Tadi Ibu telah menjelaskan beberapa perangkat keras yang ada di dalam komputer. Atau di sini Ibu menggunakan media laptop. Sebenarnya itu sama saja, hanya komputer menggunakan CPU, sedangkan laptop dia sudah satu perangkat yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak sulit dalam membawanya. Nah, tadi Ibu kan sudah memberitahu kalian beberapa perangkat keras. Ibu contohkan di sini seperti kata Apri tadi, yaitu layar yang ada pada komputer atau monitor. Yang kedua, Ibu juga bisa mencontohkan seperti keyboard atau papan ketik. Papan ketik ini dimana kita bisa menghasilkan angka-angka ataupun tulisan-tulisan yang ingin kita ketik di dalam aplikasi ini nantinya. Nah, yang ketiga yaitu merupakan mouse atau kursor. Kita bisa memindahkan media apa yang ingin kita klik di dalam komputer ini sendiri. Nah, baiklah, jika pada hari ini jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, apakah kalian bisa mengerjakan tugas nantinya di rumah? Baiklah, tugas yang akan kalian kerjakan pada minggu depan yaitu sebutkan atau kalian jelaskan apa-apa saja perangkat keras yang ada di dalam komputer. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian sudah paham kan? Oke, bagus. Kalau sudah paham berarti kalian tidak memiliki kesulitan untuk dalam pengerjaan tugas. Mungkin nantinya bagi yang bisa mengerjakan tugasnya secara baik atau bisa mengerjakan dengan hasil yang maksimal, Ibu akan memberikan reward atau hadiah untuk memberikan penguatan kalian supaya kalian belajar lagi lebih giat. Oke anak-anak? Oke Bu. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini tentang perangkat keras, tadi kan Ibu telah menjelaskan semuanya dan kalian juga telah mengerti. Dan Ibu juga tadi telah memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan minggu depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perangkat lunak, yaitu nanti akan berhubungan dengan perangkat keras. Oke, karena jam pulang telah hampir sebentar lagi berbunyi, maka untuk ketua kelas silakan mungkin doa terlebih dahulu, Nak. Berdoa mohon. Doa selesai. Nah, alhamdulillah kita telah mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa anak-anak. Lalu.
Baiklah teman-teman, itulah tadi video dari saya tentang keterampilan mengajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.